المقرئين والمحدثين وجميع الفقهاء والأئمة المجتهدين، ثم إلى أرواح العلماء العاملين في علومهم وأوليائه عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا إلى فضيلة الأستاذ الحاج أبي العالية سراج الهوى بن أمير بن عبد الكريم، وخصوصا إلى روحي الحاج آمر بن عبد الكريم والحاج حسين، وهذا روحانا بنت يسير، وهذا الألفية، والحاج هم الهواني، والأستاذ نصيح النصائح، أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. kepada Rabbi Ar-Rahina Fadilatul Ustaz Al-Haj Abu Aliyah Sinabul Hawa Al-Amiri, kepada hadirin hadirat atau bapak dan para alumni sekalian, dan juga kepada teman-teman. Alhamdulillah, kita semua masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam majelis yang insyaallah penuh
melanjutkan bincang-bincang ilmiah kita di bidang nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebelum kita semua memulai bincang-bincang ilmiah kita pada malam hari yang sangat berbahagia ini, marilah kita semua mengingat kembali pelajaran yang kemarin yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, yaitu diantaranya yang pertama, bahwa suhuf para nabi alaihi wassalatu wassalam, kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil, semuanya ini telah dimansukh atau telah diganti dengan kalamullah yang berupa Al-Qur'anul Karim yang telah diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadi yang dinamakan nasikh atau berganti adalah yang terakhir turun, bukan yang pertama kali turun. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutus, maka tidak ada lagi yang dinamakan pergantian syariat, karena beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi dan rasul yang terakhir turun, yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi salah satu contohnya syariat nabi yang diganti atau dimansukh dengan syariat nabi yang lain ialah di dalam masalah peribadatan atau khususnya dalam ibadah sholat dalam sepekan satu kali, yaitu yang asalnya berkumpulnya kaum muslimin pada hari Sabtu, kemudian dimansukh pada hari Ahad, kemudian dari hari Ahad dimansukh dengan hari Jumat, dan juga sebagainya dan sebagainya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam masalah nasikh dan mansukh, atau lebih tepatnya dalam masalah penasahan Al-Quran dan penasahan hadis atau as-sunnah, ulama-ulama terbagi menjadi 5 kelompok atau 5 golongan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Azim yang dikarang oleh Abu Ja'far An-Nahas. Beliau berkata, di dalam penasahan Al-Quran dan as-sunnah, ulama-ulama terbagi menjadi 5 golongan, yaitu golongan pertama mengatakan yang sahul Qur'ana Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dapat dinasakh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Golongan kedua yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan pengikut-pengikutnya mengatakan yang sahul Qur'ana Al-Quran wa la yajuzu an tansakhu sunnah, Al-Quran hanya boleh dinasakh dengan Al-Quran dan tidak boleh Al-Quran dinasakh dengan as-sunnah. Jadi ini pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Golongan yang ketiga mengatakan yang satu sunnah Al-Quran wa sunnah, as-sunnah dapat dimansukh atau diganti dengan Al-Quran dan as-sunnah. Golongan keempat mengatakan dan satu sunnah as-sunnah wala yang satu Al-Quran, as-sunnah hanya dapat dimansukh dengan as-sunnah dan tidak boleh as-sunnah dimansukh dengan Al-Quran. Golongan kelima yaitu kelompok Imam Muhammad bin Syuja, beliau berkata, al-aqwal qad taqabalat fala ahkumu ala ahadiha bil akhar. Pendapat-pendapat itu semua dari urutan pertama sampai urutan keempat saling berlawanan atau saling berbeda. Maka aku, yakni Muhammad bin Syuja, tidak memilih atau tidak memihak kepada salah satu dari 4 pendapat yang telah disebutkan. Demikianlah hadirin hadirat perbedaan-perbedaan pendapat di antara ulama-ulama. Akan tetapi secara garis besarnya mereka semua sepakat akan adanya nasikh dan mansukh, baik di bidang Al-Qur'anul Karim ataupun di bidang as-sunnah syarifah. Yang membuat mereka berbeda hanya aturannya saja, seperti Al-Quran harus diganti atau dimansukh dengan Al-Quran, atau as-sunnah harus dimansukh dengan as-sunnah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi inilah yang harus kita ketahui dan wajib kita pelajari mengenai aturan nasikh dan mansukh.
penyampaian dan memerlukan ilmu-ilmu yang lain untuk modal memahami nasikh dan mansukh. Dan baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, agar supaya kita semua lebih mudah untuk memahami mengenai pendapat ulama-ulama tersebut, marilah kita semua bersama-sama mendengarkan penjelasan atau komentar dari para narasumber mengenai pendapat-pendapat tersebut. Dan langsung saja yang pertama, jadi apa yang dimaksud dengan pendapatnya ulama-ulama Kufah yang mereka mengatakan yansahul Qur'ana al-Qur'an was sunnah, yang berarti Al-Quran hanya dapat dimansuh, Al-Quran dapat dimansuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk pertanyaan ini kami mohon kepada Ukhtina Al-Karimah Manzilatul Rizkiyah agar bersedia menjelaskan kepada kami dengan bahasa yang lebih sederhana, agar supaya kita semua lebih mudah untuk memahaminya. Dan juga sekaligus kami mohon untuk memberikan contoh-contohnya Al-Quran yang dimansuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Ukhtina Al-Karimah Manzilatul Rizkiyah, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk memahami perbedaan-perbedaan ulama-ulama tentang nasikh dan mansukh memang sangatlah berat dan sangat sulit. Akan tetapi kami akan berusaha untuk menjelaskan Al-Quran yang dimansukh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan bahasanya ulama-ulama Kufah, yansahul Qur'ana al-Qur'anu was sunnah. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada dasarnya semua ulama sepakat bahwasanya Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan lafaz yang mujmal atau dengan lafaz yang masih global. Kemudian ditafsiri oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pentafsiran Rasulullah dan penjelasan Rasulullah SAW itulah yang dinamakan dengan As-Sunnah. Dan itulah As-Sunnah yang menempati di tempat Al-Quran yang dibaca. Dan yang demikian itu dinamakan atau disebutkan dengan jalan penasahan atau cara penasahan Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan ada pun contoh-contohnya ini banyak sekali, yaitu diantaranya yang pertama firman Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakat. Yang kedua firman Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang ketiga firman Allah Ta'ala kutiba alaikumus shiyam. Yang keempat firman Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan lain-lain. Artinya salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya itu semua di dalam Al-Quran dengan lafaz yang mujmal, yakni dengan lafaz yang masih global. Sehingga salat zuhur yang dilaksanakan dengan 4 rakaat, salat asar yang dilaksanakan dengan 4 rakaat, salat maghrib yang dilaksanakan dengan 3 rakaat, salat isya yang dilaksanakan dengan 4 rakaat, dan salat subuh yang dilaksanakan dengan 2 rakaat, itu semuanya dijelaskan dengan As-Sunnah. Belum lagi tentang puasa, zakat dan nisabnya, dan juga tentang ibadah haji, maka itu semua juga dijelaskan dengan As-Sunnah. Yaitu seperti pelaksanaan puasa yang diawali dengan fajar sampai maghrib. Kemudian ibadah haji itu juga yang diawali dengan ihram, dan pelaksanaannya yang diawali dengan wukuf, mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina dan seterusnya, itu pun juga dijelaskan dengan As-Sunnah. Dan ulama-ulama Kufah yang mempunyai pendapat semacam ini, yakni
was Sunnah, yang berarti Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala, yaitu yang pertama di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berupa wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa saja yang didatangkan Rasul kepada kalian maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka tinggalkanlah, yakni berhentilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat berat hukumannya. Dan yang kedua di dalam surat An-Nur ayat 63 yang berupa فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan, atau yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Dan yang ketiga di dalam surat An-Nisa ayat 65 yang berupa fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka dengan 3 ayat Al-Quran ini, yakni yang berada di dalam surat Al-Hasyr, yaitu wa ma atakumur rasul fakhudhuhu al-ayat, kemudian di dalam surat An-Nur falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi al-ayat, dan yang ketiga dalam surat An-Nisa fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum al-ayat. Maka 3 ayat inilah yang dijadikan dasar utama oleh ulama-ulama Kufah bahwasanya Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang ditanyakan tadi. Kemudian dari kami, semoga penjelasan kami dapat meringankan beban berat untuk memahami yang sahul Qur'ana Al-Qur'anu wa Sunnah, yang berarti Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih kepada Mufidah Karimah Manzilatul Rizqiyah atas jawaban dan penjelasannya. Dan alhamdulillah, pengertian yang sahul Qur'ana Al-Quran wa Sunnah kini agak mencair dan sedikit dapat dipahami dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Mufidah Karimah Manzilatul Rizqiyah. Dan selanjutnya kelompok yang kedua berpendapat yang sahul Qur'ana Al-Quran wa la yajuzu an tansakhu Sunnah, yang berarti Al-Quran hanya boleh dimansukh dengan Al-Quran, tidak boleh Al-Quran dimansukh atau diganti dengan As-Sunnah. Jadi pendapat ini apa maksudnya? Dan kami mohon untuk memberikan contoh kepada kita agar supaya kita dapat memahami dan mengerti pendapat kedua ini. Sebagaimana pendapat yang sahul Qur'ana Al-Quran wa Sunnah bisa dimengerti dan dipahami. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Akhina Al-Fadil Ibnu
kasih kami ucapkan kepada Ukhtina Karimah Nurul Fitriyah yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi kami ini untuk menyampaikan pengertian daripada Ashabul Tsani atau pendapat yang kedua, yaitu yang sahul Quran Al-Quran wala yajuzu an tansakhu sunnah, yang artinya Al-Quran itu hanya bisa dinasakh dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa menasakh Al-Quran Al-Karim. Atau juga pendapat yang lain yang berpendapat la yansahul Quran illa Quranun, atau yang berarti Al-Quran itu tidak bisa dinasakh kecuali dengan Al-Quran itu sendiri. Yang berpendapat Al-Quran ini tidak bisa dinasakh dengan Al-Hadis itu adalah ulama, yaitu ulama Syafi'i, Al-Dhahar, dan ulama-ulama yang sejamaah dengan Imam Syafi'i. Nah, mereka-mereka yang ulama-ulama yang mengatakan atau yang berpendapat la yansahul Quran illa Quranun, yang berarti Al-Quran itu tidak bisa dinasakh atau tidak bisa diganti kecuali dengan Al-Quran itu sendiri. Ini berdasarkan dua hujjah yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama adalah ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan dasar yang kedua yang diambil oleh Imam Syafi'i adalah ayat qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ini adalah dua dasar yang dijadikan hujjah pendapat daripada Imam Syafi'i yang mengatakan Al-Quran itu tidak bisa diganti dengan Al-Hadis, atau dengan kata lain Al-Quran itu hanya bisa diganti dengan Al-Quran itu sendiri. Membicarakan tentang dasar daripada perkataan atau pendapat Imam Syafi'i, yang pertama adalah arti ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Artinya ma nansakh min ayat mana saja yang kami nasakh, al-nunsiha, atau ayat mana saja yang kami, yang Allah biarkan, na'ti bi khairin minha, kata Allah kami akan datangkan ayat yang lebih baik daripada ayat yang diganti, al-mithliha, atau kami Allah akan mendatangkan ayat yang semisal ayat yang telah diganti. Arti na'ti bi khairin minha, kalau kami baca di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh yang dikarang oleh Abu Ja'far An-Nahas, yang mana beliau adalah seorang ulama yang hidup pada masa kejayaan Islam, yaitu abad ketiga daripada kejayaan Islam. Beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas mengartikan ayat na'ti bi khairin minha, yang artinya Allah akan mendatangkan ayat yang lebih baik daripada ayat yang digantikan. Itu artinya naj'alu makanaha anfa'alakum wa akhaffa 'alaikum. Artinya Allah akan menjadikan ayat pengganti itu lebih bermanfaat atau lebih ringan bagi hambanya daripada ayat yang telah diganti. Sedangkan arti daripada hujjah atau dalil perkataan atau pendapat Imam Syafi'i yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul la yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, yang artinya qul la yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakanlah hai Muhammad,
aku tidak boleh mengganti Al-Quran dari diriku sendiri. Nah, dari dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Imam Syafi'i dan imam-imam yang bermadhab atau berjamaah dengan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak boleh dinasakh kecuali dengan Al-Quran itu sendiri, atau dengan kata lain, Al-Quran itu tidak boleh dinasakh atau diganti dengan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan contoh-contohnya membicarakan tentang contoh pendapat daripada Imam Syafi'i ini membutuhkan waktu yang sangat lama atau membutuhkan pemikiran yang sangat serius di dalam membaca dan memahami kitab Nasikh wal Mansukh. Salah satu contoh yang dapat kami ambil yaitu ayat yang mengenai wasiat, yaitu ayat Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, bagi seluruh manusia yang bertakwa kepada Allah, idza hadara ahadakumul maut, apabila seseorang di antara kalian akan didatangi kematian atau ajal akan mendekat, in taraka khairan, apabila dia meninggalkan harta, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, diwajibkan atau diharuskan kepada kalian untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat kalian yang dekat bil ma'ruf, kata Allah, dengan cara yang baik. Jadi berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dekat kalian dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, yang demikian itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya ayat mengenai wasiat ini dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la wasiyata liwarith, yang artinya tidak sahlah berwasiat kepada ahli waris. Ini menurut ulama-ulama yang lain, bukan menurut Imam Syafi'i. Nah, pendapat ini bertentangan dengan pendapat atau hujjah Imam Syafi'i dan hujjah ulama-ulama yang pendapat ini adalah pendapat yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i serta bertentangan pula dengan pendapat ulama-ulama yang semadhab atau sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak boleh dinasakh dengan al-hadis. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ayat mengenai wasiat tadi, yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-ayat, ini adalah ayat ini tidak dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad SAW, melainkan ayat kutiba alaikum al-ayat ini dimaksud dengan Al-Quran pula. Tepatnya Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7. Ini menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang semadhab atau sependapat dengan Imam Syafi'i, yaitu berbunyi lirrijali